Ri. Ri, ini Mama, Ri. Bangun dong sayang, Mama bawa sarapan buat kamu. Udah jam 8, Ri. Ri. Ma. Mama sedih banget lihat kamu semalam, Ri. Mama kan nggak pernah ngajarin kamu mabuk-mabukan. Sorry, Ma. Saya nggak mabuk lagi deh. Ya udah, sekarang kamu sarapan dulu, ya. Lap muka kamu. Kan, sayang? Pokoknya kamu harus janji sama Mama, nggak mabuk lagi. Iya, Ma. Mama ngerti banget perasaan kamu, Eri. Tadi Mama sama Papa udah ngomongin, dan kita sepakat akan bantu Tante Sinta. Bener, Ma? Hah? Eri, Papa dan Mama sudah putuskan akan menjaminkan sertifikat rumah ini ke bank. Maksud kamu? Ya, siapa tahu berapa tahun lagi kamu ketemu perempuan lain, lebih muda, lebih cantik, lebih segar. Bisa aja kamu seneng. Itu yang kamu pikirin. Ya iya dong, setiap perempuan kan nggak mau kalau dalam rumah tangganya itu ada wanita lain. Untuk apa sih kamu mikirin sekarang? Kalau 5 atau 6 tahun lagi masih bisa masuk di akal. Maksud kamu apa 5 sampai 6 tahun lagi? Ya jelas dong, kalau kamu udah punya anak, kamu lebih memfokuskan ke anak kamu, jadi badan kamu itu nggak pernah terawat. Ya yang ada gembrot gitu. Terus, kalau misalnya udah gembrot gitu, terus kamu nggak mau lagi? Jahat. Tenang. Dulu. Masa gitu aja kamu udah marah? Aduh. Siap. Kenapa sih kamu? Sakit tuh. Capek kali kamu ya? Hah? Udah. Sekarang kamu istirahat, kamu tidur. Besok pagi kalau memang masih sakit, kita ke dokter. Oke? Udah ya. Kamu minum dulu. Ini obat biar kamu cepat sembuh, rasa sakit kamu bisa hilang. Kamu tidur biar lebih enak, oke? Minum aja dulu. Charlie, minum dulu. Sakit tuh. Ngeri. Ditahan. Halo? Ya udah, nggak apa-apa. Nggak panas kok. Bener dong, nggak apa-apa. Iya, sementara ini penyakitnya bisa disembuhkan dengan suntikan. Dan saya juga sudah memberikan obat penenang kepada istri Anda, supaya dia bisa beristirahat. Untuk selanjutnya, harus memakai resep ini secara teratur. Saran saya, supaya istri Anda melakukan tes darah. Tes apa, Dok? Tes darah, untuk memastikan apakah ada penyakit yang berbahaya atau tidak. Apa perlu? Ya perlu dong, daripada tidak sama sekali. Nggak ada salahnya, kan? Coba aja, apa salahnya sih? Saya sudah pelajari proposal permohonan kredit Bapak. Kelihatannya nggak ada masalah. Kami bisa memberikan pinjaman sebesar 70% dari nilai agunan berupa rumah Bapak itu.
Terima kasih, Pak. Nampaknya Bapak begitu sayang kepada anak Bapak itu. Anak-anak saya sendiri, begitu lulus langsung saya suruh cari kerja. Nggak ada yang saya kasih modal untuk buka usaha. Kebetulan dia anak saya laki satu-satunya, Pak. Baiklah kalau gitu, Pak. Ini surat perjanjian akad kreditnya. Bapak bisa pelajari ini di rumah. Setelah itu baru kita tentukan dari akad kreditnya. Dan kami juga perlu tanda tangan istri Bapak sebagai saksi. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Pak. Juga, Pak. Iya dong, Ma. Mama kan sudah setuju. Mama nggak keberatan kan? Ya enggak dong, Pak. Asal Eri seneng. Terus, dananya kapan bisa dicairin, Pak? Katanya sih 2-3 minggu prosesnya. Besok pagi kita sudah bisa ke bank untuk tanda tangan. Iya deh, Pak. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya, syuting ntar mungkin keluarnya sekitar 4:30 sore. Kita ketemu habis syuting aja ya, oke? Ya terserah kamu, tempatnya mau di mana. Oke. Mbak! Ini jam berapa? Ya, Bu. Bikinin kopi. Pakai susu, Bu? Nggak usah. Sebentar, Bu. Cepetan. Mau kemana lagi kamu, Tom? Siap-siap, ada syuting. Udah pulang malam. Pagi-pagi udah mau pergi lagi. Syuting apaan sih kamu, Tom? Ya, syuting untuk kuis. Kenapa sih kamu? Kuis. Maksud saya, kalau saya ada di rumah, kamu tuh selalu pergi. Giliran saya pergi, kamu ada di rumah. Mana kamu punya waktu untuk saya, Tommy? Laki-laki pergi keluar buat kerja itu wajar. Kamu sebagai istri tetap di rumah dong. Kamu sih enak. Kerja di luar dikurubutin cewek-cewek cantik. Giliran saya ngajak teman-teman cowok aja ke rumah nggak boleh. Egois amat kamu. Lisa, saya pergi keluar untuk cari uang, bukan buat senang-senang. Uang. Hah, uang aja yang kamu bicarain. Sebel deh. Udah terserah kamu deh. Hei, Tommy, tunggu. Tommy, tunggu, Tom. Saya masih mau ngomong sama kamu. Saya mau bicara sama kamu, kok kamu udah sadar, oke? Sadar. Emang saya lagi mabuk apa? Sebel. San? Hei, Udah lama ya? ya lumayan, apa kabar? Baik. Terus gimana? Kuliahnya gimana? Ya, lancar-lancar kok. Lancar aja ya. Terus dosennya nggak galak dong? Enggak. Mas Edo titip salam, tapi dia nggak bisa datang dok, soalnya masih ada meeting dengan klien. Hasil saya gimana dok? Hasil sonografi menunjukkan ada tumor di bagian dada kiri kamu. Tumor dok? Untuk itu kamu harus mengadakan operasi kecil. Biopsi untuk memastikan jenis tumor apa. Ya, saya harap itu bukan kanker.
masih sakit. Sel, lu apaan sih ngomong kayak gitu? Siapa yang mau mati? Siapa yang mau mati, Sel? Lu nggak tahu gue kena kanker, San. Kanker, lu tau kanker tuh gak ada obatnya. Sel, Dengerin gue. Siapa sih yang kanker? Siapa yang kanker, Sher? Dokter sendiri belum bisa mastiin kalau lo kanker atau bukan. Jadi lu jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan sendiri. Udah, Ser. Kamu gak usah nangis. Kalau kamu kayak gitu caranya, kamu gak bakal sembuh. Sher, lo nggak boleh nyerah kayak gini dong. Kita semua sayang sama lo, Sher. Lo harus ingat Tuhan. Ingat Papa, Sher. Ingat Edo. Ingat gue juga dong, Sher. Gue nggak suka kamu kayak gini. Lo nggak mau survive sama diri lo sendiri, sementara kita mikirin lo. Gue nggak kuat. Kau setia kepadaku, Tom, Tommy, Ya, kamu di mana sayang? Kenapa? Tadi saya cariin kamu kemana aja siang? Ada apa sih? Saya pengen ngomong sama kamu sayang, penting banget. Soal apa? Ah, pokoknya ada deh, penting banget. Bentar dong, saya belum kecukuran. Ah, ntar aja. Kenapa sih? Tadi saya terima telepon buat kamu dari penggemar kamu itu loh. Mereka bilang penampilan kamu waktu bawain acara kuis. Kuis apa sih itu namanya? Ah, biasa aja deh. Kan dari dulu emang udah gitu kan. Sering dikirimin surat, sering diteleponin sama penggemar, ya kan? Kamu tahu. Iya sih, saya tahu. Tapi kali ini lain loh. Penampilan kamu tuh emang bener-bener bagus banget. Pokoknya bagus banget deh. Jadi kamu tuh ngajak saya ke sini cuma buat ngomongin itu aja, ya? Enggak sih Tom, masih ada lagi yang mau saya omongin. Saya sayang banget sama kamu Tom. Kamu sayang nggak sama saya? Sayang kan? Ya kan Tom? Kamu kok gitu sih Tom? Diem aja. Tom, sepupu saya ada yang mau nikah loh minggu depan. Pestanya diadain di Grand Hyatt. Pasti meriah banget pestanya. Kita datang ya Tom ya? Ya? Ya, nanti kita lihat aja. Terus? Oh iya, tunggu sebentar ya. Nih, kamu lihat nih. Lucu-lucu kan? Apa nih? Katalog perhiasan. Saya udah pilih satu. Nih, yang ini nih. Bagus kan? Yang ini? Iya, bagus ya Tom ya? Bukannya kamu udah punya nih? Kan kamu udah beli bulan lalu. Itu kan dulu Tom, lain sama sekarang. Pokoknya kamu harus beliin itu. Gengsi kan? Masa istri Tommy Arsana pakai perhiasan yang itu-itu juga? Lisa, ngapain juga kamu harus gengsi? Cuman, saya lagi belum punya uang. Nanti aja ya. Kamu bilang gak punya uang? Pelit banget sih Tom kamu. Lagi pula ini kan gak mahal Tom, murah. Tommy gimana sih? Beliin ya Tom. Nanti aja ya. Ah, Tommy. Itu kan mau saya pakai pada saat pesta nanti, Tom. Lagi pula kan, kalau saya pakai perhiasan itu, semua orang akan memandang saya, memuji saya. Kamu juga yang bangga, ya kan? Lisa. Kamu tuh nggak perlu pamer sama orang-orang. Mereka tuh udah tahu kamu tuh siapa. Tom, kamu beliin ya. Udah, saya udah bosen dengerin omongan kamu yang pengen ini, pengen itu. Tom, Tommy. Gimana, Jeng? Kira-kira bisa nggak memenuhi pesanan saya? Saya senang sekali dapat order banyak dari Ibu. Tapi saya harus pikir dulu, Bu. Loh, bagaimana sih, Jeng? Penjahit yang lain saja lomba-lomba mencari pesanan sebanyak mungkin. Ini order di mata Jeng sendiri, dipikir-pikir lagi. Bagaimana? Masalahnya bukannya saya nggak mau, Bu. Terus kenapa? Kesempatan itu harus dimanfaatkan, Jeng. Pesanan saya perlu cepat ya, Jeng. Kalau memang Jeng nggak sempat, nggak sanggup,
Ibu bisa cari penjahit lain. Gimana kalau Ibu tolong saya kasih waktu 1 minggu? Oke, saya harap Jeng jangan mengecewakan Ibu ya. Ibu percaya hasil jahitan Jeng pasti lebih bagus dibandingkan dengan penjahit yang lain. Nah, masalahnya saya belum pernah mengerjakan partai besar, Bu. Apalagi baju pengantin. Kalau mau maju, Jeng, harus ada usaha dan keberanian, ya. Ini saya kasih kesempatan, peluang untuk Jeng. Bisa dimanfaatkan apa enggak? Begitu aja. Terima kasih, Bu. Saya usahakan kasih kabar Ibu secepatnya. Thank you ya, Son, udah nganterin saya pulang. Oke. Kapan kita bisa jalan lagi? Kapan-kapan aja deh. Tapi sebelumnya kamu telepon saya aja dulu ya. Pasti saya akan telepon kamu. Oke. Oke. Ya, Thank jangan you lupa ya. istirahat ya. Thank you. Oke. Dah, Sony. Ya. Tommy, kamu belum lupa saya? Kamu baru pulang ya? Saya kangen banget sama kamu. Cium nggak sih kamu? Kamu tuh bawa alkohol. Iya sih, saya kan belum mandi. Tom, lihat nih. Bagus nggak? Lucu kan? Pantes ya? Hebat bener kamu. Pergi siang pulang malam bisa ngedapetin barang mahal kayak gitu. Maksud kamu apa sih? Saya tahu. Kamu kan udah kehabisan uang kan? Diporotin sama teman-teman kamu. Jadi saya lagi mikir aja. Gimana sih kamu ngedapetin uang? Sembarangan kamu kalau ngomong ya. Kamu kira saya ini minta uang sama teman saya untuk beli perhiasan ini, hah? Nih, lihat. Apa ini? Bon sisa pelunasan kalung yang saya beli, ya. 25% sudah masuk. Sisanya tinggal kamu yang lunasin. Besok jangan lupa. Kok berani-beraninya sih kamu ngeluarin uang nggak bilang-bilang sama saya? Tom. Saya ini istrimu. Masa untuk ngeluarin uang segini aja saya harus bilang sama kamu? Terlaluan. Istri? Oh ya? Terus kamu udah bisa nunjukin sama saya nggak? Sikap seorang istri itu kayak apa? Itu lagi yang kamu omongin. Bosen saya. Saya udah pernah bilang sama kamu. Saya lagi nggak ada uang untuk beliin semua barang-barang mahal buat kamu. Terserah kamu mau ngomong apa, Tom. Yang jelas, besok kamu harus lunasin ya. Kalau enggak, nama baik kamu akan tercemar. Karena mereka tahu saya istrimu, Tom. Gimana? Saya mau mandi dulu ya. Kamu pikir-pikir aja ya. Vina. Selamat siang, Tante. Siang. Apa kabar nih? Baik. Saya mau ketemu sama Eri, bisa, Tante? Eri kan ke Surabaya. Surabaya? Iya. Kalau boleh saya tahu kapan tuh, Tante ya? Barusan 2 jam lalu dia udah pergi ke airport. Gitu ya. Ayo masuk dulu. Enggak, Tante. Saya buru-buru, saya mau balik lagi ke kantor. Oh ya deh kalau begitu. Ntar saya kapan-kapan mampir lagi. Makasih, Tante ya. Iya. Makasih, Tante. Mari. Gimana kamu mau bisa komputer kalau cuma dipelototin gitu aja? Sorry. Saya lagi mikir, Ron. Eri mau pergi tapi kok nggak pamit ya sama saya? Saya kan bingung. Emang kamu siapa? Ibunya apa? Mungkin aja Eri ada urusan mendadak. Kamu tahu kan, Ron? Saya tuh sama Eri udah kayak kakak adik. Kalau ada apa-apa selalu bilang. Sekarang ini kayaknya aneh deh. Eri kalau mau pergi, terus kalau mau ngerjain sesuatu yang penting gitu, dia nggak pernah bilang lagi ke saya. Kayaknya dia tuh akhir-akhir ini tuh nutupin diri. Padahal saya kalau ada apa-apa, kalau saya mau ngerjain sesuatu yang penting, saya juga selalu bilang ke dia. Kayaknya aneh banget gitu. Kenapa ya? Saya ngerti. Saya ngerti kamu sama Eri udah kayak kakak adik.
Tapi mungkin dia pikir kamu sekarang lagi sibuk sama saya. Jadi dia nggak mau ganggu kamu. Enggak loh, sebenarnya dia tuh udah tahu kalau saya tuh pasti punya waktu buat dia. Pasti. Kamu selalu punya waktu buat Eri. Tapi untuk belajar komputer nggak pernah kamu punya waktu. Mau kemana? Kamu selalu gitu, Ron. Saya belajar komputer tuh buat ngisi waktu. Saya tuh nggak punya bakat. Dan buat apa saya belajar komputer? Vina, perlu dong. Sebentar lagi kan saya jadi istri kamu. Menikah sama kamu. Jadi buat apa saya belajar komputer? Mendingan saya kan belajar masak, bantuin tante, belajar jahit atau apa kek. Ntar dulu. Saya nggak mau punya istri yang kerjanya cuma duduk, masak, beres-beres. Saya mau punya istri yang berpikiran maju, cerdas, dan bisa ngimbangin saya atau tugas saya sebagai eksekutif. Kamu sebenarnya bisa, Vina. Cuma kamu nggak mau usaha. Oke, terserah kamu. Sekarang udah jam makan siang. Kita mau makan di mana? Saya ada meeting, sayang. Jadi kamu pesan aja makanan sini. Nanti kita makan siang sama-sama. Sayang. Selamat malam, Tante. Astagfirullah. Tante kaget? Eri. Masuk, masuk nak, masuk. Tante, boleh saya duduk? Iya, silakan duduk. Eri tahu dari mana alamat tante? Tante ingat waktu tunangannya Vina sama Roni? Saya lihat waktu itu tante minum. Iya. Tante ke kamar atas. Iya, tante pusing waktu itu. Saya ikutin. Terus saya dengar ada seperti suara apa gitu dari kamar jatuh gitu apa. Saya masuk ke kamar, saya lihat tante tertidur, tas tante jatuh. Tante ingat? Waktu tas tante jatuh itu saya lihat ada foto kakak kecil, foto Vina sama kartu nama. Iya, kartu nama tante. Kenapa? Kok kayaknya tante bingung banget? Nggak usah khawatir, tante. Di sini cuma saya aja yang tahu kok. Sayang, kamu sabar banget ya nungguin saya di sini. Makasih ya. Kamu istri saya. Sebagai seorang suami, saya punya kewajiban untuk jaga kamu. Saya janji bahwa saya itu akan menghibur kamu, biar kamu senang. Benar. Itu pasti, sayang. Tapi saya shock banget tuh dengar analisanya dokter Mila. Kalau kamu jadi saya, kamu juga pasti kaget deh. Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhin. Tapi kalau saya benar-benar kanker gimana? Kamu nggak bisa ngomong kayak gitu. Sekarang kamu istirahat, kamu tidur, biar besok pagi kau bisa lebih fit. Ya.
Sejak kapan kamu tertarik bisnis garment seperti ini? Er? Kalau kita terjun di garment, Tante, peluang bisnisnya untuk mengekspor itu besar sekali. Dan itu pasti kita menggunakan dolar. Sekarang kan dolar banyak orang butuh. Lagian, saya benar-benar pengen kerjasama sama Tante. Karena saya yakin banget kalau saya kerjasama sama Tante, bisnis kita pasti akan berkembang. Kamu terlalu berlebihan, Er. Tante ini hanya tukang jahit biasa. Nggak punya kelebihan apapun. Tante, sekarang perlengkapan kita lengkap. Didukung dengan modal yang cukup, manajemen yang baik. Kurang apa, Tante? Ditambah juga pengalaman dan keterampilan Tante yang sangat luar biasa. Saya yakin banget, Tante. Sekali lagi Tante bilang kamu berlebihan, Eri. Tapi Tante setuju kan? Sebentar lagi kuliah saya selesai, Tante. Saya harus cari kerja. Saya nggak mau nganggur dong, Tante. Eri, masalahnya Tante khawatir kalau Tante nggak mampu. Tante jangan pesimis dong. Saya yakin banget. Tante dan saya pasti akan maju. Kalau kita punya modal yang cukup. Justru itu masalahnya. Kamu kan udah tahu Tante sekarang ini siapa. Keadaan Tante yang sebenarnya bagaimana. Tapi Tante nggak perlu khawatir kok. Saya bisa jaga rahasia ini. Saya nggak akan kasih tau Roni, Vina, dan juga keluarganya. Makasih, Ri. Tante nggak bisa ngebayangin kalau seandainya Vina sampai tahu keadaan Tante yang sebenarnya. Dia pasti sedih. Bahkan mungkin dia akan marah sama Tante. Dan juga kalau misalnya Roni dan keluarganya tahu, mereka nggak akan pernah mau terima Vina sebagai menantunya. Kalau mereka tahu bahwa Tante ini hanya tukang jahit biasa. Tante, makanya di sini kita perlu gerak cepat, Tante. Kita bikin satu usaha yang kembali tadi, usaha garment itu, Tante. Kita harus tunjukin. Saya juga ingin menunjukkan, saya bekerja, dan Tante juga menunjukkan kalau Tante itu seorang pengusaha garment, ya pengusaha garment kelas atas. Ya maksud saya yang sukses gitu loh, Tante. Eri, Tante taunya Eri sahabat baik Vina. Dan Tante udah nganggap Eri seperti anak Tante sendiri. Dan Tante nggak ingin hubungan ini rusak hanya gara-gara bisnis. Kamu ngerti maksud Tante? Saya ngerti, Tante. Nggak akan rusak kok hubungan Tante. Saya juga nganggap Tante udah seperti ibu saya sendiri. Mungkin kalau pacaran ya ada bekas pacar, Tante. Tapi kalau anak sama ibu kan nggak ada bekas anak. Ya udah, Tante. Gini aja. Mungkin Tante perlu waktu. Tante perlu istirahat. Besok saya kesini lagi. Tante pikirin dulu. Saya mengharapkan Tante setuju. Baru besok kita rinci apa yang akan kita beli dan sebagainya. Kamu tidur di mana malam ini? Saya tidur di hotel, Tante. Kau setia kepadaku.
Saya justru sekarang lagi ngerasain beban yang berat sekali. Sebagai pemain sinetron, saya harus bisa ketawa, marah, sedih, kapan aja sutradara mau. Sebagai presenter lain lagi. Saya mesti tampil tersenyum terus di depan publik. Padahal hati saya menangis. Tom, kamu kenapa sih? Kok kamu tiba-tiba jadi puitis begini? Gak tau deh, San. Kalau nggak ada kamu, saya udah gila kali. Udah. Berapa? 5.000. Oh, titip lah. 5.000, Pak ya? Iya. Makasih, Pak. Makasih, Pak ya. Yo. Tom, kamu harus yakin dong sama apa yang kamu punya sekarang. Orang-orang tuh pengen jadi kayak kamu loh. Sementara kamu sendiri, kamu nggak berusaha, kamu nggak bersyukur sama apa yang kamu dapat. Emang bener sih, San. Tapi nggak selamanya orang yang punya segalanya tuh bisa bahagia. Jika saya, setiap pulang kerja, saya pulang ke rumah. Tapi yang ada tuh selalu keributan tiap hari. Jadi lama-lama kan saya jadi paranoid. Jadi saya jadi takut pulang. Karena saya tahu kalau saya pulang ke rumah pasti bakal ribut. Tom, kamu tuh harus percaya kalau nggak ada masalah yang nggak bisa diselesain. Nggak tahu lah, San. Saya udah kehabisan akal untuk ngadepin dia. 250 juta? Iya. Kenapa Tante kurang? Saya ada dana untuk itu kok, Tante. Yang paling penting kan kita harus cari lokasi yang strategis, Tante. Ya jangan di pinggir jalan yang terlalu besar, karena harga juga pasti tinggi. Harga apa? Harga sewanya dong, kontraknya. Jadi yang daerah yang ya semacam kompleks lah gitu, tapi lokasinya strategis gitu. Karena kita harus punya workshop dan butik. Workshop, butik. Iya. Maksud kamu apa? Loh iya, perlu workshop dong Tante untuk pekerja kita. Mau taruh di mana? Loh, Tante punya. Di sini udah ada. Saya rasa terlalu kecil Tante. Sekarang berapa orang pekerja Tante? Ada 2. Ya sedikit dong. Minimal 15 orang Tante. 15 orang? Iya, itu pun minimal Tante. Dan yang paling penting butik. Kita perlu butik. Karena kan Tante tuh harus majangin ya baju-baju yang Tante bikin. Yang Tante jahit gitu maksudnya kan. Biar orang tuh bisa langsung lihat jahitannya, motifnya, desainnya. Kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan? Iya, saya yakin. Ya. Salam untuk istrimu, ya. Siapa sih, Pak? Edo. Shirley baik-baik aja. Dia nggak betah di rumah sakit. Dan baru mendapatkan hasilnya besok. Edo bilang akan menemui dokternya sendiri. Shirley kasihan ya, Pak. Susan juga kalau jadi kayak Shirley, ya nggak tahu deh mau gimana. Panik, bingung, sedih. Ya, besok akan kita temanin Shirley. Karena jam 3 Edo harus pergi untuk menanyai biopsinya Shirley. Pak Edo. Selamat sore, Dok. Sore sendiri. Sesuai dengan pesan dokter, saya sendiri. Silakan masuk. Kalau saya lihat kepribadian istri Anda, rasanya istri Anda belum siap untuk menerima hasil biopsi. Maksud dokter hasilnya? Istri Anda mengidap kanker payudara. Chef! Nggak mungkin dong. Nggak mungkin saya kanker. Saya tuh selalu menjaga badan, rawat badan. Pasti dokternya salah. Shirley, hasil pemeriksaan itu sudah sangat akurat. Dokter Mila bilang, penyakit kamu tuh nggak berbahaya. Masih bisa disembuhin. Ya kalau nggak berbahaya kenapa harus dioperasi? Chef, saya ngerti perasaan kamu. Saya juga shock waktu dengar hasilnya. Kamu nggak pengen cepat sembuh. Apa penyakit kamu itu mau kamu biarin dan kamu pura-pura nggak tahu gitu? Saya sayang kamu, Chef.